Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita bisa menjadi umatnya yang baik ya. Di hari puasa keberapa ya? Hari Senin, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ke-15 ya? Ke-15. Udah setengah bulan. Oke, semoga bisa meningkatkan ya, karena ini materi semalam itu saya masih ingat katanya, yang orang yang beribadah awalnya semangat dan akhirnya buruk tidak lebih baik daripada yang orang yang ibadahnya di akhir Ramadannya lebih giat gitu. Ya bahasanya cuma ya, intinya harus lebih giat lah ya, intinya seperti itu. Sebentar, ini gordennya menghalang. Wah, susah ternyata. Gordengnya kegedean. Oke, gede banget. Nah, seperti itu. Ya, intinya semoga kita semakin menuju akhir Ramadan semakin banyak ibadahnya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Kita sedikit kepertidaksamaan. Hari ini direncanakan berbicara tentang pertidaksamaan. Nanti moga-moga masih ada waktu kita bahas PR materi di semester kemarin ya, menghitung luas menggunakan vektor. Nah, kita masuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertidaksamaan. Nah, konsep dasar pertidaksamaan aljabar. Jadi karena sudah di semester kemarin, jadi materi ini tidak terlalu banyak dibahas ya. Nah, kalau kita melihat di sini pengertian pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang membandingkan dua bilangan atau dua bentuk aljabar menggunakan simbol ketidaksamaan. Nah, simbol ketidaksamaannya itu ada 4, ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan. Bentuk umum pertidaksamaan itu ada fungsi yang kiri lebih besar fungsi yang kanan, fungsi kiri kurang dari fungsi kanan, fungsi kiri lebih besar fungsi kanan, fungsi kiri kurang dari fungsi kanan. Kalau saya membacanya dari kiri, tapi kalau misalkan dari kanan bisa jadi misalkan fungsi kanan lebih kurang dari fungsi kiri, ya nggak masalah. Tapi ketika seperti itu membacanya agak aneh. Jadi kok nggak mau? Dia nggak mau. Wah. Nah, jadi kalau bentuk yang paling atas ini, kalau baca dari kanan itu berarti GX kurang dari FX. Nah, jadi si simbolnya juga akan ngebalik dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi GX lebih kurang dari FX. Nah, kayak gitu, jadi ngebalik. Oke, saya ulangi lagi untuk yang bagian kedua, yang mana Fx kurang dari Gx itu sama dengan Gx lebih besar dari Fx. Nah ini sama ya, identik. Kapan digunakan? Ya, kapan-kapan. Digunakannya sesuai kebutuhan saja. Kadang-kadang kita bingung.
Misalkan yang sering kali, misalkan 2x kurang dari 4x plus 2. Nah, kalau saya ngerjakan ini sukanya malah gini. 4x min 2x plus 2. 0 kurang dari 4. Nah, langsung aja ya, 2x plus 1. Saya anggap teman-teman sudah paham materi, jadi langsung contoh sini. Plus 2. Nah, min 2 kurang dari 2x. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi di kiri. Makan x-nya biasanya di kiri. Nah, ya udah boleh 2x lebih besar dari min 2. Nah, Pak, kok tadi plus 2 sekarang min 2? Ya, kan dibalik. Nah, kayak yang ini. Jadi tukeran. Kira-kira seperti itu. Di sini lanjut contoh 3x plus 2 lebih besar dari 8. Artinya mencari semua nilai x anggota bilangan real yang membutuhkan pernyataan tersebut benar. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi intinya pertidaksamaan itu ada 4 simbolnya ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Seperti itu, ada 4. Nah, lanjut di sini. Pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kita berbicara satu variabel. Linear satu variabel. Kalau saya pribadi ya, saya agak kurang suka mengelompokkan kayak gini. Kenapa? Jadi kayak gini. Yang pertama ada contoh ya, 2x plus b lebih besar dari 5. Nah, bentuk ini ya yang dinamakan linear satu variabel. Ada yang kayak gini, 2x kuadrat plus b lebih besar dari 5. Yang bedanya pangkat 2. Berarti persamaannya tidak linear ya. Satu variabelnya x. X atau x kuadrat ya, tergantung sudut pandangnya. Iya. Semakin belajar semakin bingung. Jadi di sini variabelnya x, tapi juga berarti dia variabel pangkat 2. Atau sebenarnya variabel pangkat 2 juga kita bisa sebut sebagai variabel ya, tetapi jarang ya. Dan di materi awal itu dianggap salah ya. Karena variabel itu bentuknya huruf ya, intinya simbol, nggak ada pangkat-pangkatan. Nah, saya bilang pangkat 2 itu ketika ya nanti ya, ketika kita belajar turunan ada kemungkinan si x pangkat 2 atau gampangnya itu fungsi. Nah, ini dianggap seperti variabel perlakuannya gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi matematika itu lucu sebenarnya. Kayak kita lanjut ya. Bentuk umum ax plus b bla 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 c ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini variabelnya x, pangkatnya itu 1. Lalu di sini ada kotak ya. Kotaknya ini adalah menggunakan pertidaksamaan, yaitu 4 ya. Ada 4 kemungkinan. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ada 5x min 7 kurang dari 8. 5x kurang dari 15, x kurang dari 3, dan selanjutnya. Jadi ada banyak. Nah, kita lanjut ke operasi pada pertidaksamaan. Jika A lebih besar dari B, maka A plus C sama A lebih besar dari B plus C. Nah, iyalah. Misalkan ada yang di atas, ada yang di atas ini. Otomatis A lebih tinggi dari B ya. Ketika kita angkat plus 1, nah segini, artinya di sini jadi segini. Ya tetap ya A-nya lebih besar dari B. Nah, gitu ya. Kalau dibayangkan seperti itu. Karena apa? Yang sini si C-nya ketinggiannya itu sama. Nah, itu untuk gambaran atau untuk membayangkannya. Yang kedua, jika C lebih besar dari 0, maka AC lebih besar BC.
Iya sih, kenapa? Misalkan C-nya itu 2 ya. 2 itu lebih besar dari 0, maka misalkan 5 dikali C, 5 dikali 2 ya, C itu ya, akan lebih besar dari B-nya misalkan jika C, maka jika C lebih besar dari 0. Oh, di sini A dan B-nya ikut ke sini ya keterangannya. Jadi A itu lebih besar dari B. Nah, misalkan di sini 4 dikali 2, ya 10 lebih besar dari 8. Karena apa? Di sini tuh sedang memperlihatkan si 2-nya itu positif ya, positif 2. Ketika A dikali positif itu akan menjadi positif gitu ya. Kalau min A dikali negatif, positif, maksudnya ini positif ya kita ngomongin, itu hasilnya negatif. Artinya apa? Kalau positif menjadi positif, negatif menjadi negatif. Tetapi kalau misalkan di yang C ini, ketika C-nya kurang dari 0 atau negatif, maka hukumnya ketika A dikali negatif, ini menghasilkan negatif atau kebalikannya. Dan ketika negatif kali negatif, ini jadi positif. Apa? Ini kesana itu jadi berubah. Nah, otomatis berdampak langsung terhadap pertidaksamaannya. Nah, karena memang bentuk umumnya ini si bla 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 itu menggunakan salah satu ini, artinya bentuk ini mengikuti persamaannya. Nah, si persamaannya jadi berubah. Kalau misalkan min 2 dikali misalkan 3 dikali min 2, ini negatif ya. Negatif lebih besar dari 5 kali min 2. Nah, hasilnya kan salah kalau kayak gini. Oh, jadi apa namanya, si pentepnya itu rumusnya udah beda, tapi perasaan saya tidak mengaturnya. Saya jadi ingat bahasa ini, sekosan banyak yang dari luar daerah, ada yang dari Sulawesi, itu tidak seperti itu saya punya. Ya begitulah guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini misalkan kok ngeklik. Nah, berarti harus gimana nih? Oh, kayaknya harus disetting. Settingnya sebentar. Wion ada nggak? Ada. Nggak mau. Press exit to exit, press C to clear handwriting. Masalahnya dia tidak mau. Sebentar. Ada saja. Diklik. Nah, ini nggak klik. Oh, kayaknya harus diulang. Kenapa nih? Ini bisa.
Nah, ini sekarang bisa. Oke. Nah, misalkan 3 lebih besar dari 5. Nah, sekarang kita kalikan dengan bilangan negatif. 3 kali min 2, apakah masih lebih besar dari 5 dikali min 2? Nah, ini kan jadi min 6 lebih besar dari ini min 10. Ya, salah lah. Ini lebih kecil. Artinya di sini pertidaksamannya menjadi salah. Yang benar adalah 3 dikali min 2 dengan 5 min 2 dikali min 2 itu tandanya berubah menjadi lebih besar yang 3 min 2. Tandanya harus ngebalik. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian 4, himpunan penyelesaian dan notasi interval. Jika X lebih besar 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real di mana X lebih besar dari 2. Dalam notasi interval menjadi bentuk seperti ini, yang 2 sampai tak hingga. Ini artinya ini titik 2 sampai tak hingga itu dia ke kanan atau lebih besar, lebih besar dari 2 si X-nya. Lalu di sini pakainya kurungnya lengkung, artinya ini bolong, tidak ada sama dengan ya. Jadi X lebih besar dari 2 seperti itu. Oke, jika X lebih besar sama dengan 2, maka ininya siku ya. Siku. Begitupun yang kurang dari 2, kurang dari X berarti boleh inilah. Dan seterusnya, ininya ngelengkung. Jadi kalau misalkan lebih besar atau kurang dari, dia pakainya ngelengkung. Kalau misalkan yang ada sama dengannya, dia siku ya, atau gini, tergantung basisnya di sebelah mana. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sini bla 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 0 dengan A tidak sama dengan 0. Ya, kalau A nya 0 di sini hilang, jadinya BX itu pertidaksamaan linear ya. Nah, contohnya seperti ini. X kuadrat min 4. Nah, sehingga kalau cara yang ini mencari dua faktornya ya, X min 2 dan X plus 2, yang mana ini didapat X nya sama dengan 2, di sini X nya min 2. Oke, nah notasi intervalnya kita cek ya, kok dia bisa kayak gitu. X min 2 X plus 2 lebih besar 0. Kita cek di mana didapat X nya itu sama dengan 2 dan X nya sama dengan min 2. Untuk mendapatkan ini kita cek dulu notasinya. Oke. Kita masukkan 2. Kalau misalkan enggak ya, kita pakai garis bilangan. Ini min 2, yang ini 2. Kita cek, misalkan kita masukkan min 3, 0 sama 1 lah ya. Nah, kalau misalkan min 3 dimasukin ke sini, min 3 min 2 min 3 plus 2 min kali min positif, berarti sini positif. Nah, kalau yang 0 di sini berarti min 2 min ini positif, min kali positif negatif, berarti di sini negatif. Kalau 1 di sini negatif, di sini positif, berarti ini negatif. Ada yang salah enggak?
Oh, lebih besar dari 2, masa 1, 3 guys. Nah, misalkan 3 ya. 3 min 2 ini positif, 3 plus ini positif, positif kali positif, positif ya. Ini positif. Daerahnya yang lebih besar dari 0. Kalau yang sini kurang dari 0, ini lebih besar 0, dan sini lebih besar 0. Berarti daerahnya adalah dari min 2 ke kiri dan 2 ke kanan. Berarti di sini X kurang dari min 2. Pak, nggak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan di sini 0 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan di sini sama dengan, berarti kita bisa pakai sama dengan di sini. Kalau enggak ya enggak, kira-kira gitu. Tapi kadang juga ada jebakan, nggak selamanya di sini pakai sama dengan, tapi di sininya hasilnya pakai sama dengan juga. Kita lihat daerah asal asli fungsinya juga. Nah, begitupun yang ini, X lebih besar dari 2. Nah, sama ya. Oke. Lanjut, sistem pertidaksamaan. Nah, kalau sistem berarti ya sama ya. Nilai X-nya sama. Nah, contoh di sini 2X plus 3 kurang dari sama dengan 7. Berarti 2X kurang dari sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. X-nya lebih besar dari 0 dan seterusnya. Nah, nilai X-nya itu sebanding ya. Jadi sama ini oke, sama yang ini juga oke, sama yang ini juga oke gitu. Jadi sistem pertidaksamaan nyambung lah ya, nyambung gitu. Kalau misalkan dulu kalau sistem pertidaksamaan linear apa harganya harus sama. Kalau misalkan bukan sistem persamaan atau sistem pertidaksamaan, berarti tadi nilai X-nya beda. Contoh kayak gini lah. Misalkan kita menghitung nilai variabel dari harga pensil. Nah, di persamaan yang pertama sekian, persamaan kedua sekian, persamaan ketiga sekian. Nah, kalau sistem persamaan, harga pensil di persamaan yang pertama itu harganya 2, yang kedua juga 2, yang ketiga juga 2. Jadi ini sama. Nah, gitu. Karena yang diomongin sama. Jadi harga variabelnya sama. Nah, perbedaan dengan persamaan ya yang pasti ininya aja sih sebenarnya. Kalau persamaan di sini sama dengan pertidaksamaan 5, tetapi memang dampaknya signifikan. Kalau misalnya persamaan berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan, yang maknanya itu sama ya. Kalau yang kurang dari berarti ada sesuatu. Nah, kita selesaikan pertidaksamaan berikutnya, contohnya. Nah, misalkan ada contoh 4x min 5 kurang dari 11. Bentar. Aduh, kita lanjut ya. Ada ini apa gangguan ya? Saya lihat jam ada WA masuk yang
ngajak buka bersama. Sudah buka bersama belum? Kalau buka bersama enaknya seperti apa? Kalau di sini kalau teman kosan ya masak ya, cenderung kayaknya lebih berkah gitu. Kalau yang di luar, aduh, ya begitulah ya kan. Kalau buka nggak mungkin di warteg ya. Iya, food and resto. Kalau di Bandung dalam tanda kutip ya, kalau di rumah makan ya kisaran 50 ribuan, kalau di agak kafe-kafe gitu 100 ribuan, kalau di hotel 100 sampai 200 ribu. Wah, cuan guys. Ya gitu ya, nanti dicobain ya buka di hotel apa di mana. Tapi kurang tahu ya di Serang ada nggak ya. Kalau di Bandung di sini banyak kayak hotel-hotel itu biasanya ada package untuk buka ya. Ayo kita lanjut ya. Selesaikan pertidaksamaan berikut. 4x min 5 lebih besar 11. Nah, yang pertama kita lakukan, kita pisahkan yang ada variabelnya. Nah, yang nggak ada kita taruh temennya ya. Ini kan nggak ada, ini nggak ada. Kita pakai cara cepat saja. Ini 11 min 5 pindah kanan jadi plus 5. Karena teman-teman sudah bisa ya. Sehingga di sini 4x lebih besar 11 tambah 5 16, x-nya sama lebih besar 16 dibagi 4 sama dengan 4. Didapat x-nya lebih besar dari 4 atau 4 kurang dari x. Ya. Tentukan himpunan penyelesaian. Oh, himpunan penyelesaian. Ini caranya juga sama. Nah, kalau saya bentuk seperti ini, saya agak males lihat yang ada variabelnya itu bentuk negatif. Jadi ini saya buat menjadi gini aja. Yang ada variabelnya taruh di kanan. 7, 1 pindah kiri jadi min 1, min x pindah ke kanan jadi positif 3x ya. 7 min 1, 6, kurang dari sama dengan 3x. Berarti x 6 dibagi 3 atau 2 kurang dari sama dengan x. Wah, nggak bagus liatnya. Ya udah, x lebih besar sama dengan 2. Ini sama ya, x lebih besar sama dengan 2, sama ya. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Belum ada. Oke, nah kita lanjut. Analisis tegangan batang baja. Ini contoh penggunaan pertidaksamaan di bidang teknik sipil. Sebenarnya ini sangat penting ya pertidaksamaan, karena memang seringkali di teknik sipil bergelut dengan batas ya, batas toleransi yang diizinkan. Kalau misalkan sekian itu diizinkan, kalau sekian itu tidak diizinkan. Nah, contoh di sini analisis tegangan batang baja. Kalau diketahui kok saya jadi lupa ini ya. Kok lupa ya? Kok saya lupa lah bentuk inilah ya. Saya sebut tau aja. Tau sama dengan P per A, yang mana P-nya itu 120 kN, yang mana tahu izin, gampangnya sih tegangan lah ya. Tegangannya itu 150 MPa ya. Nah, syarat amannya itu nilai taunya itu kurang dari nilai tegangannya lah, kurang dari tegangannya izin. Nah, kalau melebihi tegangannya izin ya ambiar ya. Kayak kita kerjakan. Nah, langkah pertama samakan satuan.
Nah, kilonewton ke newton ya namanya kilo ya ribuan ya. Karena ini pangkat 1 ya nolnya 3 saja. Kilonewton. Lalu 1 MPa sama dengan 1 Newton per meter milimeter persegi ya. Nah, seperti ini. Oke. Sudah aman. Nah, langkah kedua substitusi ke pertidaksamaan. Berarti yang tadi rumusnya nih. Nah, berarti sama dengan P per A. Yang mana di sini menjadi nilai sebentar. 150 itu ini izinnya. Berarti di sini si P per A yang ini itu tidak boleh lebih dari 150 yang tadi ya yang diizinkan. Nah, oke. Rumusnya menjadi seperti ini. Nah, P-nya itu 120.000 per A kurang sama dengan 150. Berarti tukar posisi aja. 120.000 per 150 kurang dari sama dengan A. Nah, gitu. Atau 120.000 biar sama kayak yang di sini. Kurang dari sama dengan 150 A. Nah, berarti A-nya itu lebih besar sama dengan 120 kali dibagi 150. 150 itu 300 kali 4 120 ya, berarti 8 nolnya udah kepake 2, sisanya 2, berarti 800 ya. Nah, sama ya. Berarti luasnya itu lebih besar dari 800 mm kuadrat ya, milimeter persegi. Seperti itu. Jadi kalau tegangannya segitu. Nah, interpretasinya adalah luas penampang minimum yang dipilih harus luasnya lebih besar dari 800 mm persegi agar tekanan tidak melebihi batas izin. Konsep umum desain nilai aktual kurangi nilai izin. Seringkali kita menggunakan ini ya, karena di teknik sipil biasanya ada aturan, ada batas dan selanjutnya yang mana menggunakan pertidaksamaan. Contoh, kalau membuat drainase, drainasenya ini perlu setelah dihitung debit dan seterusnya, perlu luasnya minimal, luas drainasenya ya minimal 1 meter persegi. Nah, bikinnya ya namanya juga drainase, yang lewat sebanyak itu ya pasti harus lebih banyak. Nah, kalau yang tekan seperti ini berarti biar tekannya lebih merata, berarti luasnya diperlebar gitu. Jadi ada bagian yang harus lebih banyak atau lebih kecil. Contoh misalkan kekuatan betonnya itu cuma 1 ton, berarti yang lewat situ nggak boleh lebih dari 1 ton. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, analisis batas lendutan balok ya. Oke, diketahui delta maksimum maksimum kurang dari L per 250, yang mana L-nya itu atau panjangnya 5 meter. Langkah 1 pertama dibuat satuan. Jadi 5 meter itu menjadi 5000 mm ya.
Nah, ini harusnya sudah paham ya untuk konversi seperti ini. Nah, lanjut langkah kedua, hitung batas lanjutan. Nah, delta max kurang dari 5000 per 250, atau delta maxnya didapat 5000 bagi 250 didapat 20 mm ya. Interpretasinya adalah balok dengan bentang 5 meter tidak boleh mengalami lendutan lebih dari 20 mm. Jika lebih besar dari itu, maka struktur tidak memenuhi kriteria serviceability. Kriteria utama dalam desain struktur, yang pertama strength, yang kedua serviceability. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk materi tentang ketidaksamaannya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menghitung luas. Nah, kita buka bukunya dulu. Bukunya berarti tidak ada yang di kemarin ya dipromosikan, itu adanya di apa ya, sebentar. Oh, Hort Antar Elementary Linear Algebra. Oke. Analisis kompleks. Aduh. Oke. Vektor. Rank 300-an lah ya kita cari. Kayaknya kelewat. Basic metric transformasi metrik dasar. Nah, vektor, kayaknya vektor udah kelewat. Atau dimensi, basis koordinat. Mana ya? Subspace. Nah, ini kayaknya nih. Oke, kayaknya daerah sini nih. Ingat lagi tentang materi cross product ya. Cross product di sini. Di sini sebentar kita lihat. Sebentar. Nah, area of parallelogram. Nah, gitu ya. Jadi materinya di sini kita balik lagi ke atas. Ingat lagi tentang cross product ya. Cross product berarti di sini untuk mendapatkan dua cross product, misalkan U cross V itu didapat dari saya lupa ya. Ini determinan dari submetrik yang dihilangkan baris pertama, lalu bagian kedua ini submetrik dari metrik yang sama tetapi baris keduanya dihilangkan. Terus bagian yang ketiga di sini
uh, uh, baris ketiga ya, tapi di sini posisinya kolom ketiga ya, karena vektornya menulisnya baris ya. Nah, berarti di sini kolom pertama nggak ada, kalau yang kedua, kolom kedua yang nggak ada, kolom ketiga nggak ada. Dan bentuknya karena memang ini ukurannya seperti ini, berarti plus min plus ya, gitu tandanya. Nah, kita ke bagian sini. Nah, sebentar. Oke. Kita lanjut di sini. Nah, parallelogram. Jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka panjang U cross V adalah sama dengan luas daerah jajar genjang. Contoh, misalkan area segitiga dari 3 titik ya, titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Di sini ada P1, P2, P3. Nah, cari segitiga P1, P2, P3. Area A dari segitiga adalah setengah dari jajar genjang. Oke. Berarti di sini kita bisa melihat vektor P1, P2, P1, P3. Nah, jadi ada dua vektor. Menggunakan sebentar. Nah, kayak gini lebih aman, tidak lari-lari dia. Nah, (175). Nah, ini sedang. Nah, di sini didapat bahwa P1, P2 berarti P1, P2 min 3 min 2 2. Dari mana ini ya, gitu ya. Yang kedua P1, P3 nya min 2 2 3, sehingga P1, P2 dikali P1, P3 atau cross P1, P3 didapat 10 5 min 10. Wah, berapa ini ya? Ini ya nanti kita hitung lagi. Kita verifikasi and konsekuensi that, suruh diverifikasi katanya. Konsekuensinya adalah luas adalah setengah dari panjang ini ya. Yang mana panjangnya adalah nih, menggunakan rumus ini. U V sin theta gitu ya. Oke. Oh, ini kolinear ya. Berarti 15 itu dari mana ya? Pengen menunjukkan ya, intinya 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat, jadi akar 225 yaitu 115. 15. Mana sih? Enggak ada ya. Panjang vektor. Sebentar, kita cari ke atas. Mana? Ini cross produk. Panjang vektor.
Nah, geometri of linear. Ortogonal. Harusnya daerah sini. Ortogonal sudah pakai. Churches words. Nah, ini. Jadi kalau panjang vektor itu tinggal ini pakainya titik ya. Nanti kita pakai yang ini. Tapi kalau udah bentuknya udah bukan titik lagi, bisa langsung ya, udah bentuk vektor ya nggak masalah. Jadi intinya sih panjang vektor itu adalah akar dari, nah ini mana ya? Nah ini panjang vektor adalah akar dari komponen pertama kuadrat ditambah komponen kedua kuadrat tambah komponen ketiga kuadrat tambah komponen ke selanjutnya kuadrat. Nah sehingga hasil kuadratnya itu tadi dijumlahkan dulu baru cari akarnya. Nah kita tadi sudah sampai situ ya. Nah kita cari dulu, kita kerjakan sedikit demi sedikit supaya jelas. Mana ya? Oke. Kita screenshot aja ya. Taruh di sini. Wah, jangan bilang kalau nge-hang guys. Oke. Nah, kita kerjakan supaya lebih dipahami. Jadi luas daerah dari ini. Nah, kita ngerjainnya soalnya kita ubah sedikit supaya lebih bertahap ya. Oke. Yang pertama kita jangan cari daerah tapi dari jajar genjang. Oke, yang itu dulu aja. Karena seperti itu. Kita jawab. Yang pertama, diketahui P1-nya sama dengan P1-nya 220. Nulisnya gini. P1 220. P2-nya min 102. Min 102. Min 102. P3-nya 043. P3-nya 043. Nah, supaya lebih tergambarkan, coba kalau di aplikasi ada yang 3 dimensi enggak ya? Coba kita cek.
Coba GeoGebra. Salah. 3D. 3D itu 3 dimensi. P1 220. P1. Nah, P1 di sini. Bisa lihat di sebelah kanan, P1 ada di sini. P2-nya -102. P2 berapa tadi? -102. -102. -102. Nah, ada di sini. Lah, kok dia enggak mau ya? Ya udah. P2. Sebentar. Ketutup mungkin ya. Oke. Oke. P1 ada, P2 ada. Kita cari P3. P3 043. 043. P3 043. Nah, di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, nah ini akan seperti ini ya. Nah, kalau kita gak buat, ada garis nggak ya? Garis. Nah, ini segitiganya. Jadi akan kayak gini lah kira-kira. Nah, kira-kira gini. Nah, ini kan 3 titik ini. Aslinya aslinya kita bisa mengira-ngira sebenarnya ada titik yang lain gitu ya. Misalkan kalau bentuk jejar genjang dari sini ke sini berarti di sini ada 1. Nah, sehingga jejar genjangnya ke sini. Atau kalau misalkan dari sini ke sini sebenarnya ada titik keempatnya yang mencerminkan P3, berarti daerah sini. Atau satu lagi yang mencerminkan P3, berarti dari sini. Jadi sini. Nah, dan kayak gitulah. Di sini ya, di atas kalau cermin P1. Nah, kayak gitu. Kayak bisa digambarkan kayak gini. Kita sebenarnya punya 3 titik nih. Punya 3 titik. Kalau mau jejar genjang gimana? Ya kan bisa jadi ada titik di sini sehingga jadinya gini kan. Nah, itu yang pertama. Nah, atau
Sebentar saya ulangi. Misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Untuk menjadi jejar genjang kita bisa membuat cerminan dari si B, misalkan ada di sini nih. Nah, jadi yang tadi, atau cerminan dari A aksen gitu ya, A aksen misalkan. Jadi bentuknya gini kan. Nah, atau C aksen, daerah sinilah kira-kira ya. C aksen, berarti bentuknya gini. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada 3 kemungkinan ya untuk membuat jejar genjang. Nah, selanjutnya karena ini menggunakan vektor, kita menghitungnya biar lebih mudah. Kita buat si vektornya aja. Nah, membuat vektor. Vektornya di sini menjadi P1. Nah, kita buat dulu ya gambarnya. Oke. Biar ada gambaran dari yang saya ucapkan. Misalkan P1 di sini. Dan misalkan P2 di sini, P3 di sini. Nah, ini asalnya enggak, saya belum melihat ini soalnya. Nah, kita bisa membuat vektor menjadi beberapa. Pertama, di sini yang pertama pusatnya itu di P1. Jadi ke sini, ke sini. Jadi ada P1 P2 dan P1 P3. Yang kedua, pusatnya di P3. Nah, pusat di P3 kan bisa berarti ke sini, ini ke sini. Berarti P3 P1, P3 P2. Atau kemungkinan ketiga pusatnya ada di P2. Berarti dari P2 ke P1, P2 ke P3. Pusat P2 berarti P2 P1, P2 P3. Nah, ini ada 2 kemungkinan. 3 ya. Kita lihat kemungkinan kalau di buku P1 P2 P1 P3. Berarti dia pakai kemungkinan yang ini. Oke, kita pilih biar kayak di buku ya. Nah, yang pertama berarti P1 P2 vektornya, nah didapat seperti ini. Oh, mana ini ya, sama dengan ini sebagai awal, ini sebagai akhir. Nah, membuatnya itu akhir dikurangi awal. Nah, maksudnya gimana? Ini akhir, ini awal. P1 P2 ya, berarti dari yang P2 dulu. Min 1 dikurangi min 2, 0 dikurangi 2, 2 dikurangi 0. Berarti hasilnya min 1 min 2 jadi min 3. Ini min 2, ini 2. Min 3, min 2, 2. Min 3, min 2, 2. Sama. Lalu kita buat yang P1 P3. Nah, itu didapatnya P1 P3, berarti P3 nya dulu ya. 0 min 2, 0 min 2, 4 min 2, 3 min 0. Ini dapatnya min 2, 2, 3. Sama enggak? Tuh, sama ya, min 2, 2, 3. Nah, itu vektornya. Kita tulis ulang. Didapat vektor P1 P2 berapa tadi? Min 3 min 2 2. Min 3 min 2 2. Lalu P1 P3 nya min 2 2 3. P1 P3 nya min 2 2 3.
Nah, ini didapat mencari vektornya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke rumus yang ada di buku, yaitu mencari luas daerah. Nah, mencari luas jajar genjang yaitu vektor pertama cross vektor kedua ya. Nah, tapi kita cari ininya dulu. Cari P1 P2 cross P1 P3. Nah, mana ada nggak? Wah, nggak ada ya. Kita berjuang sendiri. Nah, berarti untuk yang pertama, yang ini dihapus dulu. Nah, gitu ya. Berarti min 2, 2, min 2, 2, 2, 3. Cari determinannya. Lalu negatif, cari determinannya si 2 ini yang hilang. Berarti min 3, 2, min 3, 2, min 2, 3. Nah, yang selanjutnya bagian yang ketiga yang dihapus, min 3, min 2, min 2, 2. Oh, ternyata kalau ngajar lumayan nih guys. Lumayan menguras. Seperti itulah ya. Oke, kita hitung ya. Min 2 kali 3. Oke, min 2 kali 3 dikurangi 2 kali 2. Lalu min dari min 3 kali 3 dikurangi 2 kali min 2. Di sini min 3 kali 2 min 2 kali min 2. Di sini min 3, berarti sini min 6. Min 6 kurangi 4, 10 ya. Min 10 maksudnya. Ini min 3 kali 3 min 9. Min 2 kali min 2 min 4. Min 9 min 4. Min 9. Oh, min 2 kali min 2. Konsentrasinya menurun ya. Itu positif 4 ya. Jadi min 9 plus 4. Min 9 plus 4 jadi min 5. Oh, ini menurun ya, kayaknya salah nggak ya? Min 9 plus 4, 5, betul ya. Ini min 6. 2 kali min 2 kali min 2 4. Jadi min 4. Min 6 min 4 min 10. Berarti min 10 min 5 min 10. Benar ya? Min 10 min 10 5 min 10. Oh, yang salahnya itu di sini. Nah, sehingga min 10 5 min 10. Ini belum di negatifin ya. Nah, yang selanjutnya cari panjang dari P1 P2 cross P1 P3. Nah, berarti sama dengan akar dari min 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah min 10 kuadrat. Nah, mana ya ini ya, dari sini kita kerjakan. Berarti akar dari 100 ditambah 25 ditambah 100 berarti akar 225 atau sama dengan 115. Oke. Nah, sebentar. Akar 225 115 15 ya. Aduh. Nah, dah. Nah, sama dengan yang di buku. Lalu pertanyaan selanjutnya di sini.
sehingga luas segitiga P1, P2, P3 sama dengan setengah dari 15. Artinya 15/2 atau 7,5 satuan luas. Selesai. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, untuk absen tugasnya adalah menghitung luas ini. Oke. Tugas. Nah, saya copy dulu yang ini. Oke, saya kasih. Oh, dihapus aja. Nah, gini. Copy paste. Kalau sebelumnya kita menggunakan konsep yang pusatnya P1, jadi P1, P2, P1, P3. Nah, tugasnya sekarang menghitung yang pusatnya di P3. Berarti vektornya akan seperti ini. Nah, jadi vektornya menjadi ke sini dan ke sini. Nah, saya gambar ulang ya. P3, P1, sini enggak P1 ya, ini P2. Berarti seperti ini vektornya dan ke sini. Nah, soalnya adalah cari luas daerah segitiga P1, P2, P3 dengan vektor P3, P2 dan P3, P1. Oke. Jadi cara menghitungnya sama persis, cuma di sini perbedaannya adalah yang pertama membuat atau mencari vektor. Di sini P1, P2 dan P1, P3. Nah, sedangkan soalnya P3, P1 dan P3, P2. Lalu cari cross produknya dari dua vektor ini, terus cari panjang vektornya. Nanti didapat luas daerahnya berapa. Seperti itu. Nah, nanti dikirim ke ini ya, apa namanya, ke link yang sudah diberikan ya. Nah, kita bikin linknya dulu. Perkuliahan sekarang ribu
Oh, ngeheng. Waduh. Baru buka. New folder 2025 2006 B. Matematika. Tugas. Google Form. Tugas kehadiran. Pertanyaan pertama, enggak multiple choice. Jawaban singkat. Nama wajib NPM kelas oke. Jawaban. Nah, ini agak beda ya. Responden, anyone with link. Oke. Publish. Shorten copy. Coba kita buka. Oke, berjalan. Nanti jawabannya diupload ya. Ini linknya dulu aja. Nah, linknya kita kasih di deskripsi aja. Oh, di atas saja ya, link tugas. Link tugas. Nah, nanti tinggal ditaruh situ aja. Ini link tugas absen ya. Absen. Nice. Absensi. Nah, jadi tugasnya buat absensi. Saya ulangi lagi. Mana? Halo. Mohon bersabar, ini ujian. Wah. Sepertinya. Oke, saya close aja dulu deh. Not responding. Ada. Gemes ya. Mohon maaf ini ya. Bukan disengaja untuk menunggu ini.
Task manager aja nggak ini. Ayo semangat laptopnya. Karena ini buru-buru buat absen. Semester CPU-nya 100%. Memorinya 94. Oh, kita close dulu aja. Ini di close. Ini di close. Oke. Ada notifikasi apa? Coba kita cek dulu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi intinya ada tugas, nanti saya kirim ke WA. Nah, tugasnya itu adalah seperti tadi, mencari luas daerah, tetapi vektornya itu vektor P3, P1 dan P3, P2 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu jawabannya ditulis tangan, difoto, dan dikirim di Google Form. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Terakhir dikumpulkan nanti sore ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nanti video sama materinya saya kirim. Sepertinya nih laptopnya pengen di restart. Gimana? Oke, Pak. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kita cukupkan. Untuk sorenya jam berapa ya, Pak? Kira-kira? Kenapa? Untuk pengumpulan tugas sorenya di jam berapa ya, Pak? Jam 16.00 aja ya. Atau sebelum buka lah ya. Sebelum buka. Gitu biar nanti saya batasnya buka aja lah ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan dikerjakan. Tadi kalau misalkan masih ingat atau di screenshot, langsung dikerjakan. Kalau enggak apa-apa, nanti saya kirim PPT sama video pembelajarannya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, dan semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, dan kita ketemu lagi minggu depan. Ada kemungkinan besar masih online ya. Kayaknya saya ke Serang habis lebaran. Oke. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, bahagia, banyak rezeki. Ya, sama-sama.